Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Harus selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari bab pertama yaitu bilangan bulat. Dan kalian sudah sampai yang operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bilangan pecahan. Kalian sudah tahu pecahan itu yang seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama ya. Baiklah, untuk selanjutnya membandingkan bilangan pecahan. Pecahan itu sendiri itu merupakan bilangan yang terdiri dari dua angka. Untuk angka yang pertama itu sebagai pembilang dan angka yang kedua itu sebagai penyebut. Dengan bentuknya pecahan itu adalah A per B. Di sini A yang sebagai pembilangnya dan B yang sebagai penyebut. Penyebut itu disebut juga sebagai pembagi. Di sini untuk A per B syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena pembagi jika 0 nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi kalau pecahan itu tidak boleh 2 per 0, 3 per 0 atau yang lainnya. Jadi bentuk pecahan itu contohnya bisa 1 per 2, 3 per 4 dan seterusnya. Ini contoh pecahan. Nah, sekarang kita membandingkan bentuk pecahan. Contohnya, misalkan ada seorang anak memiliki 12 kelereng. Yang 3 berwarna merah, 4 berwarna hijau, dan 5 berwarna biru. Misalkan perbandingan kelereng merah terhadap hijau, sehingga perbandingannya adalah karena yang berwarna merah itu adalah 3 per seluruh kelerengnya, jadi 3 per 12 dibandingkan dengan yang berwarna hijau adalah 4, jadi 4 per 12. Karena ini masih bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan dulu menjadi 1 per 4 dibanding 1 per 3. Atau misalkan perbandingan merah terhadap biru, jadi 3 per 12 dibanding 5 per 12. Karena 5 per 12 tidak bisa disederhanakan, jadi bentuknya masih tetap seperti ini. Atau contoh yang lainnya lagi, misalkan ada soal 2 per 3 dengan 2 per 5. Manakah yang lebih besar dari pecahan tersebut? Karena di sini penyebutnya belum sama, jadi langkah yang pertama kita harus menyamakan masing-masing penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya adalah 3 dengan 5. Sehingga 3 dengan 5 KPK-nya berapa? Ya betul, 15. Jadi masing-masing penyebut kita rubah menjadi 15. 3 menjadi 15 dikali berapa? Kali 5. Sehingga pembilangnya pun ikut dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang satunya lagi 5. Jadi 15 dikali berapa? Dikali 3. Sehingga yang atas atau pembilangnya juga dikali dengan 3, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga bentuk pecahannya yang 2 per 3 menjadi 10 per 15, yang 2 per 5 menjadi 6 per 15. Di sini penyebut sudah sama, sehingga kita cukup melihat pembilangnya saja, 10 dengan 6. Sehingga lebih besar mana? Ya betul sekali, lebih besar 10-nya. Sehingga 2 per 3 lebih besar dari 2 per 5. Seperti itu anak-anak, sudah paham atau belum? Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Contohnya, misalkan ada kasus ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu syaratnya adalah nilai pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya, misalkan seorang anak memiliki 3 apel yang akan dibagikan kepada 2 orang cucunya dengan bagian yang sama besar. Bagian apel yang akan diperoleh oleh tiap cucunya berarti berapa? Ya, 1 apel dan setengah apel. Kemudian untuk menyatakan bentuk pecahannya itu sama saja 3 banding 2, atau tadi bagian yang diperoleh adalah 1,5
apel. Ini adalah bentuk pecahan campurannya. Dari 3/2 menjadi 1/2. Bagaimana caranya mendapatkan ini? 3 dibagi 2 berapa? 1. 3 dibagi 2 1. Berarti masih punya sisa 1. Ditulis di atasnya. Jadi 3 dibagi 2 adalah 1, sisanya 1 per penyebutnya adalah 2. Ini cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran bentuknya adalah P/R. Dengan R-nya tidak boleh sama dengan 0, sama seperti tadi. Nah, sehingga dari bentuk campuran itu dapat dirubah menjadi bentuk biasa dengan rumusnya adalah P kali R ditambah Q/R. Seperti tadi contohnya 1/2. Berarti 1 dikali 2 ditambah 1/2. Sehingga 1 kali 2 berapa? 2 ditambah 1 3. Jadi jawabannya adalah 3/2. Kembali sama seperti tadi. Atau contoh yang lainnya. Misalkan ada 5/2. Rubahlah menjadi campuran. Bagaimana tadi caranya? 5 dibagi 2 berapa? 2. Tulis 2. 2 kali 2 kan 4. Masih punya sisa 1. Jadi kita tulis 1 per penyebutnya adalah 2. Seperti itu. Atau ada bentuk pecahan campuran. Misalkan 3/2/3. Seperti itu. 3/2/3 dirubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Berarti 3 dikali 3 ditambah 2 per penyebutnya adalah 3. Jadi 3 kali 3 9 ditambah 2 11. Jadi jawabannya adalah 11/3. Seperti itu anak-anak. Sudah paham atau belum? Silakan kalian pelajari sendiri lagi ya di rumah. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu merubah pecahan biasa menjadi desimal atau desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kalian dapat melakukan misalkan mau merubah pecahan biasa menjadi desimal, maka kalian dapat melakukan dengan cara berubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Dan untuk merubah desimal menjadi pecahan biasa, maka kalian dapat membagi bilangannya menjadi 10, 100, 1000 dan baiklah, sekarang contohnya ada bentuk desimal 5,7. Maka sama saja 5 ditambah 7/10. Kenapa kopernya 10? Karena di belakang koma 1 angka. Jadi dibagi dengan 10. Maka sama saja 7/10 atau dirubah menjadi pecahan biasa 5 dikali 10 50 ditambah 7 menjadi 57/10. Atau contoh yang lainnya, bentuk desimalnya adalah 3,14 sehingga 3 ditambah angkanya berapa ini? 1 di belakang koma 1 langkah ya, jadi 1/10 ditambah 4. 4-nya 2 angka di belakang koma posisinya sehingga dibagi dengan 100 sehingga 3 ditambah ini disamakan dulu penyebutnya 10 dengan 100 penyebutnya adalah 100 sehingga 10 menjadi 100 dikali 10 yang atas juga ikut dikali dengan 10. 1 kali 10 10 dan 100-nya ini tetap maka tetap 4 sehingga 3 ditambah 10 tambah 4 adalah 14/100 dan ini bisa disederhanakan lagi maka menjadi 4/100-nya disederhanakan dibagi 2 maka menjadi 7/50 dirubah menjadi pecahan biasa. Jadi 3 kali 50 ditambah 7/50 sehingga 157/50. Ini bentuk pecahan biasanya. Kalau misalkan contohnya bentuk pecahan biasa dirubah menjadi pecahan desimal, maka penyebutnya itu dirubah menjadi 10, 100, 1000 atau yang lainnya. Karena di sini 4, maka ini kita rubah menjadi 100 dikali berapa?
Ya betul, dikali 25. Karena yang di bawah dikali 25, maka yang atas pun ikut dikalikan 25. Maka diperoleh 3 kali 25 adalah 75 per 100, sehingga bentuk desimalnya menjadi 0,75 karena dua angka di belakang koma. 100 itu kan 2 nolnya. Kalau misalkan 3 per 10 maka menjadi 0,3. Kalau 3 per 100 maka menjadi 0,03. Kalau 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, untuk merubah pecahan biasa menjadi desimal ada 2 cara. Cara yang kedua yaitu dengan cara langsung diporogapet. Kalian mengenal porogapet ya ketika di SD? Baiklah, caranya ini awalnya adalah 3. 3 dibagi 4 tidak bisa, sehingga di sini masih 0 karena tidak bisa kita tambahkan 0 di sini, sehingga menjadi 30 dibagi 4 adalah 7. Nah, terus 7 kali 4 28 kita tulis di bawah 30-nya. Kemudian dikurangkan 0 kurangi 8 adalah 2 minjem 1 di depan, sehingga yang depan tinggal 2. 2 kurangi 2 0 tidak usah ditulis. Nah, ini 2 dibagi 4 tidak bisa, sehingga kita tambah lagi 0. Jadi 20 dibagi 4 adalah 5. 5 kali 4 20. Sehingga 20 kurangi 20 sudah 0, habis, sudah selesai. Sehingga hasilnya 3 dibagi 4 tadi adalah 0,75. Sama tidak hasilnya? Ya, ini adalah cara merubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Kemudian kalau merubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Contohnya di sini ada bentuk pecahan biasa 5 per 20 dirubah menjadi bentuk persen. Caranya bagaimana? Langsung saja dikalikan dengan 100%. Jadi 5 per 20 dikali 100, maka 100 dibagi 20 kan bisa ya, yaitu hasilnya adalah 5. Sehingga tinggal 5 dikali 5, hasilnya adalah 25%. Seperti itu. Atau yang lainnya, contohnya misalkan lagi contoh yang lainnya. Oh maaf, nanti dulu saja. Sekarang lanjut dulu yang misalkan bentuk persen menjadi biasa. 20% rubah menjadi pecahan biasa, maka 20% itu sama saja 20 per 100 itu bentuk pecahannya. Karena ini bisa disederhanakan, maka disederhanakan dulu, yaitu menjadi 1 per 5. Contoh yang berikutnya 32%. Maka 32 per 100, karena persen itu adalah per 100 ya. Sehingga ini masih bisa disederhanakan apa tidak? Masih bisa, yaitu dibagi 4. 32 dibagi 4 8, 100 dibagi 4 25. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 8 per 25. Seperti itu. Untuk contoh yang merubah pecahan ke bentuk persen yang lainnya, misalkan sini misalkan 3 per 4 dijadikan persen, maka 3 per 4 langsung saja dikali dengan 100%. Tinggal dicoret-coret. 100 dibagi 4 adalah 25. Jadi 25 dikali 3 hasilnya berapa? Ya, 75%. Seperti itu saja. Nah, kemudian bentuk pecahan itu tidak hanya seperti ini saja ya, namun ada dalam bentuk gambar. Misalkan Bu Yuli punya gambar persegi, kemudian bentuknya seperti ini. Ada bagian-bagian yang diarsir. Maka tunjukkan pecahan yang ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Kamu hitung. Ini yang tidak diarsir bentuknya seperti ini. Otomatis ini arsir 1, 2, 3. Ternyata yang diarsir itu adalah 3 bagian. Sehingga bentuk pecahannya menjadi 3 per seluruhnya berapa? 4. Seperti ini. Ini bentuk pecahannya. Sudah paham anak-anak? Ya, mungkin pertemuan kali ini Bu Guru hanya akan menjelaskan seperti ini dulu ya. Nanti kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Silakan apabila nanti kalian ada hal-hal yang belum paham, kalian boleh bertanya secara langsung dengan menghubungi guru mapel kalian. Sekian penyampaian atau materi dari Bu Yuli. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian pahami dari awal sampai terakhir. Kalau perlu kalian ulang lagi video tersebut. Sekian dari Bu Yuli, terima kasih. Assalamualaikum.